pemirsa, untuk melengkapi kunjungan Tilin Desa, hari ini saya berkunjung ke tempat Pak Ngali, salah satu sesepuh yang bagi kami generasi muda menjadi tokoh pedoman, bahkan menjadi seorang yang selalu kami pakai tutur katanya, petuah-petuahnya. Dan kesempatan hari ini saya berkunjung ke beliau, dan lebih lengkapnya yuk kita ikuti obrolan kami dengan beliau. Pak Ngali alias Pak Ngali, ya orang tua namanya Ahmad Sadli, emak saya namanya Supiah. Itu mempunyai anak 9. Nomor 1 Mutinah, 2 Sulamin, nomor 3 Yamin, dan nomor 4 itu Musida, nomor 5 itu Juni, nomor 6 saya, dan 8 itu Ibu Basini, dan nomor 9 paling kecil itu Besari. Nah, tapi 9 itu tinggal 4 dulunya itu. Yang pertama meninggal, kedua, ketiga meninggal, dan nomor 6 ke-8 itu Wahyuni itu, terus nomor 9 Besari. Saya punya anak 4, tapi ibunya 2. Yang pertama itu Slamet Suparlan atau Meyanto. Yang itu yang pertama, yang kedua ini. Yang pertama Ribut Supriyono, yang kedua Tati, yang ketiga Tati. Nah, ini semua sudah punya cucu. Itu cucu saya itu ada 7 semuanya. Tidak saya sebutkan hanya siapa berapa, tapi sudah 7. Beliau saya 4. Jadi umur saya sekarang 80 tahun. Petuah apa yang secara khusus diperuntukkan untuk kami yang akan kembali berjibaku di tanah perantauan di Lampung Kana, dan umumnya untuk anak cucu nanti, Pak? Hidup bermasyarakat di sana kan jangan meninggalkan ajaran Sunan Kalijogo. Istilahnya nek wong urip iki kudune bisa topo ngeli. Yang dimaksud ngeli itu tidak ngeli dia dari kepala sungai sampai apa itu laut itu enggak, tapi ngeli kanan yang ada. Jadi kok tetangga gini ya ikut saja. Jadi itu seperti itu nanti kamu kan nanti di sana kan tahu. Tapi istilahnya ngeli kanan sing ono. Jadi jangan hidup menyendiri. Nah, itu mesti akan bisa berbaur dan nanti akan lebih baik kepada tetangga atau masyarakat yang ada. Itu kalau dalam permasyarakatan. Kalau secara ekonomi, nah ini soalnya gini, orang hidup itu harus pakai dasar anane akibat mergono sebab. Nah ini dari dunia atau ilmu dunia sampai ilmu agama pun tidak akan meninggalkan itu. Jadi orang harus ada akibat yang tanpa sebab. Jadi karena kita kenyang itu sebabnya makan. Kalau tidak makan ya mesti kenyangnya kenyang angin itu. Maka itulah untuk pedoman kamu. Ini dari dunia sampai akhirat. Orang mati pun itu hanya akan ngunduh, boleh dikatakan pakartinya sendiri yang dari dunia. Dan hidup anak di dunia ya hidup sekarang ini bekal untuk hidup besok, dan bulan ini itu juga bekal untuk bulan besok. Tahun ini juga seperti itu. Jadi tahun besok ini hanya ngunduh pakartinya tahun sekarang. Jadi kalau sekarang kita ini bikinnya kok jelek, bertindaknya atau pakartinya jelek, nah besok tahun besok ngunduhnya mesti seperti itu. Karena tidak ada yuk akibat apa sebabnya itu dari orang lain, dari anak, dari saudara tidak ada. Jadi tetap semua ini dari dirinya sendiri, dari dunia sampai nantinya, sampai akhirat. Itu ya sebab ono akibat kau ini ya mergo sebabnya apa sih? Tidak pernah ngasih yang jelek-jelek Allah ini, karena dia maha kasih, maha baik. Jadi kalau bicara tentang Allah, ini boleh dikatakan Allah ini di atas segala hal. Tapi tentang kejelekan dia tidak pernah memberi. Ya karena dirinya sendiri yang salah. Jadi kalau sakit ini karena awak sendiri ngopeni dirinya ini kurang, berikan ya kurang cermati atau lain sebagainya, ya kurang baik saja, kurang teliti. Contohnya karena hujan-hujanan besok ya masuk angin. Nah ini kan
bukan pemberian Allah gitu loh. Jadi karena kita makan terus atau makan yang kira-kira tidak layak, ya perutnya sakit atau kena penyakit mah. Ini bukan pemberian Tuhan. Jadi yo undurannya pakan ini cara ilmunya seperti itu. Nah itu harus jadi pedoman orang itu. Jangan sok jur istilah orang itu kebanyakan nggak menyalahkan salah langsung jur berdekatnya memperbudak memohon terus tapi tidak pernah bersyukur. Jadi orang itu kalau sembahyang atau berdoa malam akan tidur ini ya bersyukur dulu. Tuhan terima kasih pemberian rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga saya tadi sehari. Terima kasih sekali. Itu setelah terima kasih dan saya diberi kesehatan tidak pernah saya tidak sakit dan sebagainya. Nah itu setelah itu rampung baru minta yang besok. Kebanyakan orang hanya minta terus tapi tidak pernah bersyukur. Jadi bersyukur pun kita harus diucapkan pada Allah dengan secara yakin. Apa Pak C juga seperti iya. Saya juga malam ya pertama kali mesti setelah kita sembahyang terus berdoa sing khusus untuk pribadi ya bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan, bahkan semua rezeki yang Kau berikan pada semua anak saya, yang berikan semua cucu saya, yang saya beri, yang diberikan kepada buyut saya, juga yang diberikan saya dan istri saya. Kalau minta ya bersama saja. Tuhan berilah rezeki pada semua anak saya dan semua cucu saya dan buyut saya. Jadi, saya malah paling keri, soalnya kok saya sudah tua. Berikan saya hanya yang penting untuk makan segala dan minum. Jadi tidak yang aneh-aneh tidak gitu. Jadi saya yang saya mintakan, yang saya doakan ya cuma anak, cucu, buyut, baru saya. Tapi juga apa itu bersyukur ya juga seperti itu. Terima kasih sekian sudah Kau berikan kepada anak semua juga semua juga diaturkan saya dan istri saya. Ya, jadi orang juru istilahnya teko meminta, itu nek tidak dikasih ya malah menggerutu. Berarti podo karo itu dendengi Gusti Allah. Jadi nek menurut saya itu tidak boleh. Jadi ya kita harus boleh katakan terutama ya bersyukur. Berwis diberi kesehatan, berwis ya boleh semua yang sudah diberikan dan kesehatan. Nah ini setelah itu selesai itu baru minta yang bisa. Itu kalau saya harus jadi sok ngomong. Tapi nek sorbatnya jangan lupa dengan yaitu istilahnya bon kali mau sisi nek bermasyarakat itu suatu asal melakoni ajaran juga sing soto pengani karo lingkungan iki. Nek umpama padahal kaya saya memberi saran kalau jadi kamu sekarang sudah kerja cari uang. Ya bukan uang itu. Dan kalau punya uang kamu jangan hidup jangan nuruti karena. Ya dasarnya orang hidup banyak mencukupi kebutuhan. Kalau tidak butuh ya uangnya tenang saja disimpan. Dan nanti kalau uang jangkul, uang itu banyak ditanyai. Duit di air lagi itu pokok. Itu pelajaran. Tapi nek praktekan, ini butuhnya saya mau beli ini, mau beli ini. Nah, di antara tiga ini berhubung uangnya tidak cukup untuk beli tiga sudah yang dibutuhkan atau yang diinginkan, maka mana yang penting lebih dulu? Nah, yang lebih dulu ini yang dipentingkan. Maka kalau sampai tidak tersampai, ini kan yang tidak penting. Nah, ini hidup mesti akan tenang. Ya, minimal kita hidup tenang. Nah, nek kaya itu nanti dulu itu kaya itu memang kodrat. Jadi meskipun bisa mencari uang banyak, tapi memang kodratnya itu tidak kaya. Ya tidak bisa kaya. Mau percaya tidak kaya, tidak percaya tidak kaya. Contohnya saya pada saat tahun 76 itu 75 ini sudah masuk pasar, sudah jajakan sapi. Nah ini gelombangnya sudah besar. Tapi memang kodrat saya ini tidak kaya. Nah itu saya berhenti kira-kira tahun 2010 kurang ya. Saya berhenti. Ya saya biasa-biasa gini. Ya cuma sekali pelayanan. Tapi ya tidak kaya. Soalnya memang kodratnya tidak kaya. Tapi ya minimal tentrem lah. Karena hidupnya diatur teratur. Apa ini satu contoh? Apa memang itu benar? Kodrat yang seperti itu dari Tuhan. Dan ini satu contoh. Ini saya punya cucu
sekarang anaknya ribut kan Didi Darmawan itu kan pelayaran luar negeri. Ini kan 1 bulan nggak sama sekali 35 juta sampai 40 juta. Tapi karena dia tidak berkah atau apa itu namanya, yang dibolehkan tidak berkah hidupnya. Ini ya hanya seperti itu saja. Ini satu contoh. Nah, sekarang contoh lagi ini, itu Mbak Tatri, itu cuma guru, menghidupi orang tua 2, suaminya tidak kerja, dia bisa nyekolahkan anaknya, dia bisa mencukupi segalanya dan tidak punya utang. Istimewanya tidak punya utang. Karena apa? Ya itu menjalankan saran-saran sing istilahnya. Nek itu terus bingung, opo-opo ya. Saat ini cara kebutuhan bulan besok ini harus dibikin sekarang, atau tahun besok ini sudah dibikin dari sekarang. Maka segala sesuatunya itu direncanakan, dikonsep. Padahal ini kamu, bulan besok ini tahun bulan besok itu anak ujian. Nah ini sudah berkembang dari sekarang, atau dari berikan kalau anaknya sudah kelas 6, ini naik kelas 6 ini sudah mikir, nek besoknya anakmu bakal terus ke SMP, kamu gak kelas 6, lulus kelas 6. Nah itu dari apa mungkin? Jadi tidak, nek kok ujuk-ujuk itu caranya untuk menyimpulkan itu mesti akan nanti kosaran kadir. Dan jangan sampai uang yang belum kasaran itu rezeki yang belum diterima atau belum jangan kok sudah dijaga untuk mau digunakan. Lah ini nanti mesti tidak terus. Wes mau ya seperti itu, enggak mau ya seperti itu. Ya nek saya itu ya enggak kaya, tapi yo kalau dipandang orang kan malah saya itu orang kaya kok. Kalau dipandang orang, tapi ya enggak kaya kok, saya enggak punya apa-apa. Tapi hidupnya ya enak-enak saja. Sekarang keluarga Mbak Sadun atau keluarga Mbak Diah ini mungkin boleh dikatakan sudah turunan yang ketiga. Ya, sudah dari Mbak Diah, Mbak Sadri, kemudian ada Mbak Tali, ya, pegang-pegang, sudah ada saya, sudah ada Mbak Tali, bahkan sudah ada cucunya kan. Ya. Nah, sekarang pesan dan kesannya untuk persatuan dan kesatuan keutuhan dari keluarga besar Mbak Sadri dan Mbak Diah ini kira-kira apa Pak? Itu memang merintis sulit sekali ya itu. Soalnya memang boleh dikatakan ya, nek cara istilah bahasanya biasanya waktu orang itu punya pemikiran kecemburuan. Nah ini biasanya, atau orang masing-masing orang itu punya watak egois, tidak mau salah atau ingin menang sendiri, itu wataknya berbeda. Nah itu saya kira-kira kalau untuk memberikan saran itu ya secara mutlak ini belum bisa sampai sekarang. Soalnya mau nek bisa bercerita ini kan ada rencana atau sudah ada kenyataan. Nah ini sampai seperti sampai sekarang ini dari keluarga bapak dan mak saya ini kok sampai anak kok ya belum bisa mengadakan istilahnya seperti keluarga yang lain sudah terbentuk, istilahnya apa itu pertemuan keluarga atau itu dikatakan nek terlalu ya telah seperti itu. Tapi kok ini kok belum ada terintis. Nah itu kok bisa bondak ya hanya mudah-mudahan bisa saja gitu. Tapi kok yang sudah besar kan mengkaji dengan terang-terang yang sudah bisa seperti itu prakteknya ya tidak seperti apa yang diinginkan. Hanya boleh dikatakan hanya tutup-tutup atau boleh dikatakan nek kamu ya tutup saja, hanya baik-baiknya. Ternyata nek seharusnya kan berkumpul seperti itu kan tahu itu yang kecil, itu yang besar, dikatakan itu yang ditolong. Itu hanya dalam bahasa basinya saja. Tapi ternyata prakteknya ya enggak. Yang kecil tetap duduk di belakang sendiri, tidak berani nyambung yang besar-besar karena apa? Ya ngomongnya enggak nyambung. Karena di antara kaya dan miskin. Nah, nek memang bisa merintis seperti itu kamu, ini saya juga sangat boleh kata mengharapkan sekali. Tapi jangan seperti orang-orang yang sudah besar, lupa kumpulan keluarga supaya bisa nyambung. Nah, tapi sampai situ hanya pamer-pameran. Bahkan anak saya sekolahnya paling tinggi dan berjuang itu bisa beli ini. Nah, ini kasihan yang kecil. Kapan sih akan menolong si kecil?
Itu sampai sekarang bagi orang-orang yang sudah berjalan ini belum ada kenyataan. Prakteknya seperti itu. Jadi yang kecil yang kasihan gitu. Jadi saya tidak kok Pak Riko tidak meninggal ya kecuali. Jadi kenyataan. Demikian tadi pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu sesepuh dalam keluarga saya. Semoga buat rekan-rekan, sanak saudara dan generasi muda bisa mengambil intisari atau hikmah daripada pembicaraan tersebut dan bisa dijadikan untuk pedoman hidup, sehingga kita bisa hidup dengan damai, hidup dengan tenang di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini. Demikian liputan bersama salah satu tokoh dalam keluarga kami. Sampai bertemu di liputan berikutnya dengan tokoh yang berbeda, masih dalam acara Tilik Desa.